Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 270 jenis, kemudian burung 386 jenis, dan amfibi 204 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangatlah penting, karena jika punah di Indonesia, maka artinya mereka punah juga di dunia. Apa saja sih penyebab terancam punahnya satwa di Indonesia? Yang pertama, rusaknya habitat. Manusia menghancurkan suatu habitat dengan berbagai cara, seperti deforestasi, penambangan, migrasi manusia, dan lain-lain. Yang kedua, perburuan ilegal dan overhunting atau eksploitasi alam. Perburuan secara liar, banyak hewan diburu karena daging, bulu, dan bagian tubuh mereka yang berharga. Contohnya, cula badak, gading gajah, dan lain-lain. Yang ketiga, polusi. Terjadinya hujan asam, sampah plastik, dan polusi udara telah merugikan banyak spesies hewan dan tumbuhan. Yang keempat, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar berdampak buruk bagi satwa liar. Hal ini dapat menyebabkan bencana longsor dan menyebabkan spesies hewan menurun setiap hari karena kehilangan tempat tinggal dan susah mencari makan. Organisasi Perlindungan Satwa Liar atau Opersalir merupakan program yang dapat kita lakukan untuk melindungi satwa-satwa dari ancaman kepunahan. Opersalir merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemuda untuk mewujudkan Sustainable Development Goals nomor 15 atau LEV Online yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengarah, Dewan Pembina, dan Pelaksana. Dewan Penasihat bertugas menasihati masyarakat untuk selalu melindungi satwa liar, bukan malah merusaknya. Dewan Penasihat terdiri dari Direktur Jenderal Konferensi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup, dan beberapa unit di bawahnya. Dewan Pengarah bertugas mengarahkan masyarakat bagaimana cara melestarikan satwa yang dibantu dengan Dewan Pembina. Dewan Pengarah terdiri dari kepala desa, kelurahan setempat, dan pemangku adat, sedangkan Dewan Pembina meliputi kepolisian, TNI, dan polisi hutan. Pelaksana adalah pemuda itu sendiri. Pemuda dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang bergabung dalam organisasi harus aktif dalam berbagai kegiatan di konservasi. Hutan menjadi tempat tinggal bagi satwa-satwa untuk bertahan hidup. Saat ini, spesies hewan diambang kepunahan yang disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Tujuan dibentuknya Opersalir ini, yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan dan satwa liar. Kedua, melindungi satwa liar dari kegiatan eksploitasi dan perlakuan yang tidak baik. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam, khususnya di bidang satwa liar dan hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan di Indonesia. Yang pertama adalah pembuatan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan cagar alam yang digunakan secara khusus untuk melindungi satwa di Indonesia. Yang kedua adalah pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi sangat penting karena masyarakat adalah kunci utama dalam keberhasilan upaya pelestarian hewan. Yang ketiga adalah menghindari transaksi hewan langka. Ditemukan beberapa kasus di Indonesia di mana masyarakatnya masih memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Yang keempat adalah melaporkan tindakan perburuan secara ilegal. Melaporkan orang yang melakukan perburuan secara ilegal dapat menjadi peringatan kepada mereka dan masyarakat untuk tidak melakukannya. Suaka Marga Satwa digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suaka marga satwa. Hal tersebut disebabkan Indonesia terdapat banyak satwa yang dikategorikan hampir punah. Salah satu contoh suaka marga satwa yang berada di Indonesia yaitu Taman Nasional Gunung Leuser.
Taman ini merupakan salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO PBB secara langsung. Terdapat spesies yang ditangkar secara alami di tempat ini seperti gajah, badak, harimau, dan kera. Selama ini, masyarakat tidak mengetahui jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Masyarakat yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi. Hutan merupakan sumber utama dari segala makhluk hidup, sedangkan satwa menjadi penjaga, pelindung, sekaligus sebagai petani hutan. Mengapa satwa harus dilindungi? Karena populasi satwa di alam liar semakin menurun akibat dari tekanan aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, pembukaan daerah pertanian, dan pemburuan. Itu semuanya mengakibatkan satwa itu punah. Satwa di Indonesia merupakan kekayaan alam, flora, dan fauna yang tidak ternilai harganya. Keberagaman keanekaragaman hayati berada dalam suatu ancaman kepunahan yang disebabkan oleh tingkah laku manusia, terutama dalam upaya pemburuan peradaban. Keberagaman hayati yang terdapat di wilayah Indonesia tidak terkecuali satwa menjadi dasar kuat yang harus terus untuk dilindungi, dijaga, dan dilestarikan, bukan malah mengorbankannya dengan membiarkan mereka mati terbunuh sia-sia. Saya Jani Iswatun Hasanah. Saya Siska Yunir Arumtias. Saya Diana Maratu Solihah. Saya Mila. Dan lindungilah satwa-satwa liar.